kelompoknya sendiri, Ananda Prilianto, Farida, Intan Lililah, Mayang Sari, Quinta Karin, dan Sefra Jasmine Udori. Kelompok kami akan mempresentasikan materi array dimensi 1 dan 2. Presentasi kali ini akan diawali oleh Farida. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu array. Array atau larik merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks sebagai suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Terurut bahwa elemen tersebut dapat diidentifikasikan sebagai elemen pertama, elemen kedua, dan seterusnya sampai elemen ke n. Homogen bahwa setiap elemen dari sebuah array tertentu haruslah mempunyai tipe data yang sama. Karakteristik array 1 mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori. 2 mempunyai tipe data yang sama. 3 dapat diakses secara acak. Hal yang harus diketahui dalam mendeklarasikan array: 1 tipe data array, 2 nama variabel array, 3 subscript atau indeks array. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Mayang. Di slide ini ada kelebihan array dan kekurangan array. Kelebihan array diantaranya: 1. Array sangat cocok untuk pengaksesan acak. Yang kedua, jika berada di suatu lokasi elemen sangat mudah menelusuri ke elemen-elemen yang lainnya. 3. Jika elemen array adalah nilai independen dan seluruhnya harus terjaga. Adapun kekurangan array: 1. Array harus bertipe data sama. Yang kedua, kebanyakan bahasa pemrograman mengimplementasikan array statik yang sulit diubah di waktu eksekusi. Yang ketiga, kurang efisien dalam penggunaan memori. Di slide kelima ada jenis-jenis array, yaitu array dimensi 1, array dimensi 2, dan array dimensi 3. Array dimensi 1 dapat disebut juga dengan istilah vektor yang menggambarkan data dalam suatu urutan dan dapat diakses melalui indeks yang ada di dalamnya. Array dimensi 2 yaitu sering digunakan dalam menerjemahkan matriks pada pemrograman. Array dimensi 2 terdiri dari baris dan kolom, elemen bertipe sama. Array dimensi 3 digunakan untuk mengelola data dalam bentuk 3 dimensi atau 3 sisi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Pemetaan array dimensi 1, rumusnya posisi array yang dicari sama dengan posisi awal indeks di memori komputer ditambah indeks array yang dicari dikurangin 1 dikali besar memori suatu tipe data. Pemetaan array dimensi 2 bisa dengan dua cara. Yang pertama secara kolom per kolom, yang kedua secara baris per baris. Secara kolom per kolom yaitu posisi awal indeks array ditambah kolom dikurangin 1 dikali banyaknya elemen per kolom ditambah baris dikurangin 1 dikali ukuran memori tipe data. Yang kedua secara baris per baris, yaitu posisi alamat awal indeks array ditambah baris dikurangin 1 dikali banyaknya elemen per baris ditambah kolom dikurangin 1 dikali ukuran memori tipe data. Selanjutnya akan diterangkan atau dijelaskan oleh Karin. Di sini saya akan menjelaskan contoh program array dimensi 1. Di sini terdapat kode programnya. Untuk mendeklarasikan sebuah array pada C++, kita hanya perlu menuliskan tipe data, nama array, dan ukuran arraynya. Ukuran array yang digunakan untuk menentukan banyaknya indeks. Kita dapat menentukan sesuai kebutuhan
dan jumlahnya harus lebih dari 0. Di sini ada integer nilai, artinya pada array tersebut itu punya ukuran sebanyak 10 elemen. Dan di sini juga dibutuhkan 2 kali proses perulangan. For atau perulangan yang pertama artinya agar user dapat menginputkan array tersebut. Yang kedua, perulangan ini untuk menampilkan hasil dari inputan user yang sudah diinput pada perulangan yang pertama. Pada gambar output di atas, user menginput jumlah elemen sebanyak 3, maka output yang akan dicetak itu sebanyak 3 angka, yaitu 10, 11, dan 12. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sefira Jasmine. Baik, berikutnya di sini ada contoh kode program array 2 dimensi. Ini teman-teman bisa ngeliat ya untuk contoh codingannya. Jadi ini tuh sama halnya dengan array 1 dimensi, yaitu array 2 dimensi juga memiliki cara yang sama dalam pendeklarasiannya. Untuk deklarasi array 2 dimensi yaitu tipe data, total baris, total kolom, titik koma. Dan untuk pemberian nilai array 2 dimensi yaitu nama tabel, indeks baris, indeks kolom sama dengan nilai titik koma. Ini jika codingan tadi kita run ya teman-teman, hasilnya akan seperti ini. Jadi dalam program di atas kita mendeklarasikan variabel X dan Y sebagai iterator. Lalu kita mendeklarasikan variabel tabel dengan tipe array 2 dimensi yaitu untuk jumlah barisnya 3 dan jumlah kolomnya 5. Ini teman-teman bisa lihat untuk contoh codingan yang tadi udah kita run hasil programnya. Ini emang jumlah barisnya 3 dan jumlah kolomnya itu 5. Ini teman-teman jangan lupa ya, untuk baris itu yang ke bawah dan kolom itu yang ke samping. Dan selain itu kita langsung melakukan inisialisasi pada array tersebut. Kemudian dalam program utama kita menggunakan nested loop dengan fungsi for untuk mengakses kolom secara otomatis supaya dapat mencetak isi tabel. Untuk mencetak isi array tabel. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.